Renungan Hari Selasa 8 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-8 tahun A. Peringatan Santo Dominikus, Imam. Bersikap positif terhadap orang lain. Bacaan pertama diambil dari kitab Bilangan bab 12 ayat 1 sampai 12 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai 2, ayat 10 sampai 14. Saudara-saudariku terkasih, ada pertanyaan untuk kita renungkan. Mengapa ada orang yang suka kritik dan bicarakan orang lain, sampai orang lain juga bosan mendengarnya? Karena setiap saat ia mengungkapkan hal yang sama. Sehatkah pikiran orang itu? Dan apakah ia memiliki hati nurani yang baik? Kita bisa memberi jawaban atas dua pertanyaan ini. Saudara-saudariku terkasih, Yesus berhadapan juga dengan dua kelompok yang selalu suka mengkritik orang lain, yakni ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka selalu membawa soal untuk mengkritik Yesus. Persoalan yang diangkat dalam kisah Injil hari ini adalah tentang mengapa murid-murid melanggar adat istiadat nenek moyang dengan tidak membasuh tangan sebelum makan. Suatu hal yang sangat kecil, tetapi dilihat sebagai sebuah persoalan besar. Ini bukan hanya untuk mempersalahkan Yesus, tetapi mereka mau mencari tanggapan supaya jika Yesus salah menjawabnya, mereka akan memberikan hukuman kepada Yesus. Tapi apa tanggapan Yesus terhadap pernyataan itu? Dengarlah dan camkanlah. Yesus meminta mereka untuk membuka telinga, membuka hati, dan merenungkan apa yang akan dikatakannya. Yang perlu diperhatikan orang Yahudi ahli Taurat adalah bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Apa yang dimasuk ke dalam mulut tidak menajiskan menurut Yesus, tetapi apa yang diucapkan orang, itulah yang menajiskan. Apa yang diucapkan Yesus coba ditanggapi oleh murid-muridnya. Dan murid-murid menilai Yesus bahwa ia salah berbicara. Mereka datang kepadanya dan berkata, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Yesus coba menjawab apa yang diucapkan para muridnya. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Saudara-saudariku terkasih, di sini Yesus mau menekankan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para murid dan juga orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang pertama adalah orang yang berbuat salah, orang yang berbicara tidak benar, orang yang berlaku tidak adil, harus dibasmi, harus diberantas, karena itu akan menyebabkan orang lain mati, tidak berkembang, tidak hidup.
Orang yang berpikiran sehat, berpikiran positif, berbicara dari hati, harus dikembangkan. Karena itu bersumber dari Allah. Dan Yesus berusaha untuk menyuburkan tindakan itu. Hal yang kedua, Yesus tegas mengatakan, orang yang buta, yang menuntut orang buta, akan masuk ke dalam lubang. Para murid, orang Farisi dan ahli Taurat, dituntut agar tidak buta pikiran, hati, tutur kata. Tetapi mereka harus membuka telinga, membuka diri, mewartakan kasih, bukan hanya mewartakan kejahatan. Saudara-saudariku terkasih, sabda Yesus ini juga sangat bermakna bagi kita. Kita dituntut bukan hanya mengkritik orang, membicarakan orang lain, tetapi kita juga dituntut untuk memberikan hidup, memberikan dukungan, memberikan motivasi. Tuhan menanamkan sabdanya agar kita wartakan sebagai kabar sukacita bagi orang lain. Semoga kita mampu. Santo Dominikus, doakanlah kami.